tiba di Madinah, beliau singgah di Quba di tempatnya Bani Amr bin Auf. Jadi ketika Rasulullah tiba di Quba, ghada alaihi abi Huyai wa ammi Abu Yasir bin Akhtab mughallasaini. Jadi ketika Nabi tiba di Quba, saya punya ayah dan saya punya paman, kata Safiyah Ummul Mukminin, itu pergi ke Quba. Pergi pagi-pagi sekali, mughallas. Mughallas itu artinya apa itu ghalas itu setelah sholat subuh. Ya. Jadi mereka pergi dari Madinah, pergi di Quba itu setelah sholat, bukan setelah sholat subuh, pada waktu ghalas. Ya, karena mereka kan tidak sholat subuh. Ya. Jadi mereka pergi pada waktu ghalas. Ya, ghalas itu ketika apa namanya matahari sudah mulai terang sedikit, ya, sudah mulai ada cahaya di timur. Ya. Jadi mereka pergi pagi-pagi sekali. Falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubis syams. Dan mereka tidak kembali pulang kecuali nanti setelah terbenamnya matahari. Jadi satu hari full mereka itu di Quba itu. Ya. Qalat fa'ataya kalaini kaslanaini saqitaini yamshiyani al-huwainayya. Ya. Al-huwaina. Ya. Maka ketika mereka pulang, kata Safiyah, pulang habis pada waktu maghrib itu, mereka pulang dengan kalaini kaslaini saqitaini. Ya, pulang itu tidak semangat. Ya. Seperti orang gelisah, bingung. Ya. Jalannya pun sudah sempoyongan. Ya. Pokoknya jalan orang yang seperti menderita begitulah. Ya. Jalannya seperti orang yang menderita. Hanya kecewa. Bagaimana orang kecewa itu kalau berjalan? Ya, dia punya muka kusut apa semua, pokoknya tidak bagus. Ya, kata Safiyah, mereka itu pulang kayaknya tidak senang. Ya. Qalat fahashishtu ilaihima kama kuntu asna. Fa wallahi maltafata ilayya wahidun minhuma. Maka saya pun menyambut mereka, kata Safiyah, sebagaimana saya biasa menyambut mereka. Ya. Dan ketika saya sambut mereka itu, mereka tidak menghiraukan saya. Jadi Sofia mengatakan, saya ini kalau dulu di keluarga itu, kalau saya sambut, saya punya ayah, saya punya paman, mereka senang sekali, bahagia. Ya. Langsung dipeluk, langsung pokoknya senang begitulah. Karena dia kan putri perempuan, ya, yang dimiliki oleh Huyai bin Akhtab dan cantik, pokoknya menarik. Orang yang melihat Sofia itu pasti tertarik. Ya, apalagi orang tuanya. Ya, kata Sofia, kalau mereka pulang dari safar sampai di rumah, saya sambut, mereka senang sekali. Tapi ketika itu, kata Sofia, ketika mereka pulang dari Quba melihat Rasulullah itu, saya sambut mereka, mereka tidak hiraukan. Ya. Jadi Sofia melihat bagaimana mereka punya perubahan sikap itu drastis sekali. Ya. Dari yang tadinya saya itu selalu dipeluk, ya, kalau menyambut mereka, dimanja, diusap, disayangi, dan seterusnya. Hari itu katanya tidak, sama sekali tidak ada. Bahkan mereka tidak lihat saya. Saking apa? Saking gelisahnya itu. Saking gelisahnya mereka karena Nabi SAW itu ternyata memang betul dia. Ya. Maka sampai anak yang mereka sayangi pun mereka sudah tidak hiraukan lagi. Ya. Ma'ama bihima minal gham. Ya. Dan saya lihat mereka itu ada gham. Gham itu artinya kebingungan, kusut, pokoknya tidak enak lah. Ya. Wa sami'tu ammi Aba Yasir wa huwa yaqul li abi Huyai bin Akhtab huwa. Ya. Dan ketika itu saya mendengar, kata Safiyah, paman saya bertanya kepada ayah saya. Ya, pamannya itu Abu Yasir bertanya kepada kakaknya Huyai bin Akhtab.
apakah dia itu dia? Ahwa huwa. Jadi menurut Huyai bin Akhtab atau menurut Abu Yasir tanya kepada Huyai, betul itu Nabi yang dibilang? Artinya yang dibilang di mana? Yang dibilang dalam kitab mereka atau dalam kisah-kisah mereka yang doktrin atau dalam doktrin mereka ketika itu, bahwa memang dalam doktrin orang Bani Israel itu setelah Nabi Musa datang itu nanti pada saatnya akan datang seorang nabi lagi, nabi terakhir, ciri-cirinya disebutkan ya. Maka Huyai mengatakan na'am wallahi, iya demi Allah ya. Jadi orang Yahudi seperti yang kita sudah sebutkan kemarin, orang Yahudi di Yathrib atau di Madinah itu bahasa mereka itu sudah pakai bahasa Arab. Jadi kalau mereka bersumpah juga sudah pakai nama Allah juga. Ya. Na'am wallahi. Ya. Iya, demi Allah. Jadi Huyai mengatakan kepada saudaranya, itulah dia. Sudah itu dia. Ya. Qala ata'rifuhu wa tuthbituhu. Abu Yasir ingin menjelaskan lagi atau ingin memperjelas lagi kepada Huyai, dia mengatakan, apakah kamu mengenal dia dan kamu menetapkan bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan itu? Dia bilang, na'am. Iya. Jadi Huyai bin Akhtab ini kan tokoh ya, tokoh dalam masyarakat Yahudi di Madinah. Dan dia punya ilmu tentang Taurat. Artinya dia tahu dalam Taurat itu ada ada pernyataan bahwa akan ada nabi terakhir dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, itu dia tahu. Makanya ketika Abu Yasir bertanya, sudah dia, apakah dia betul dia itu yang seperti kamu tahu? Dia bilang betul, sudah dia. Ya. Bahkan dia tanya 2 kali lagi. Ya. Betul iya itu. Ya. Maka setelah itu Abu Yasir kembali bertanya, fama fi nafsika minhu. Ya. Kalau begitu, bagaimana sikapmu sama dia sekarang? Ya. Jadi secara ilmiah menurut Huyai bin Akhtab, Rasulullah itu memang dialah Rasul yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Dari ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya, pembawaannya, tutur katanya, pokoknya semua sudah dia. Ya. Dan Huyai bukan orang yang pertama yang mengetahui ciri-ciri Nabi. Ya. Justru sebelum beliau jadi Nabi, itu sudah diketahui bahwa beliau itu akan jadi Nabi. Itu ketika beliau pergi berdagang ke Syam itu bersama Abu Thalib. Usia beliau masih remaja. Belum menikah ketika itu. Dibawa oleh Abu Thalib pergi ke Syam berjualan. Ya. Kemudian di sana ketemu dengan Buhairah. Ya. Seorang pendeta yang mengatakan kepada Abu Thalib, jangan bawa lagi kau punya anak ini ke sini. Ya. Cepat bawa pulang dia. Abu Thalib sampai heran. Sampai Abu Thalib kan tidak tahu kalau keponakannya mau jadi nabi. Yang tahu duluan itu justru Buhairah. Karena di keluarga Abdul Muttalib ketika itu memang tidak ada orang yang pernah jadi nabi. Karena kan keturunan Nabi Ismail itu tidak ada yang jadi nabi. Yang jadi nabi itu cuma keturunan dari Nabi Ishak saja. Dan itu Bani Israel, tempatnya jauh di Syam. Maka orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyangka kalau mereka itu keluarganya akan ada seorang Nabi itu. Makanya Abu Thalib dijelaskan oleh Buhairah, jangan harus dijaga baik-baik ini kau punya keponakan. Jangan sampai orang-orang Bani Israel lihat dia, katanya kan. Nanti kalau mereka lihat keponakanmu ini, mereka akan melakukan keburukan sama dia. Ya. Makanya Abu Thalib segera bawa pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu masih kecil. Jadi Buhairah yang jelaskan sama Nabi, sama
Abu Thalib. Jadi Huyai bin Akhtab bukan orang yang pertama melihat Nabi kemudian mengenal bahwa dia adalah Nabi. Tapi jauh sebelumnya sudah ada. Ya. Maka apa kata Huyai bin Akhtab? Setelah itu, setelah ditanya apa sikapmu, dia mengatakan adawatuhu wallahi ma baqaitu. Ya. Nah, ini kelihatan dia punya sikap asli. Dia mengatakan demi Allah, selama saya hidup, saya akan memusuhinya. Ya, bayangkan. Ya. Padahal dia sudah tahu itu Nabi, dia sudah tahu itu Rasul. Tapi dia bilang, saya akan memusuhinya. Kenapa? Karena ya, bukan dari golongan mereka. Ya. Dan itu terjadi memang nyata nanti. Ya, makanya Huyai bin Akhtab ini kemudian nanti memusuhi Nabi dan termasuk pemimpin dalam perang Khaybar. Pemimpin orang Yahudi dalam perang Khaybar melawan Rasulullah SAW, tapi kemudian bisa dikalahkan. Sampai kemudian Sofiyah itu jadi tawanan. Ya, jadi Sofiyah bintu Huyai itu awalnya adalah tawanan perang. Ya, nanti ada kisahnya itu. Tawanan perang. Kemudian ketika pembagian jatuhnya ke sahabat. Ya, salah seorang sahabat Nabi SAW, tapi Sofiyah, anak tokoh. Ya, maka Rasulullah menukar yang beliau punya diberikan ke sahabat itu dan beliau mengambil Sofiyah kemudian memerdekakannya. Ya, kemudian dinikahi setelah itu. Setelah dimerdekakan baru dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jadilah dia salah seorang ummul mukminin, ya, ibu dari kaum mukminin. Ya, walaupun kemudian beliau tidak mendapatkan anak dari Sofiyah bintu Huyai. Maka kisah ini beliau ceritakan ketika beliau sudah masuk Islam. Ya. Ketika beliau sudah masuk Islam baru beliau ceritakan kisah ini kepada kaum muslimin. Jadi itu gambaran kecil ya, dari salah satu keluarga tokoh Yahudi tentang sikap mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gambaran kecil itu mewakili sikap orang-orang Yahudi yang lain, ya, kecuali yang beriman tentunya, ya, seperti Abdullah bin Salam dan seterusnya, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang beriman. Yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, sikapnya itu ya mengikuti Huyai bin Akhtab. Ya. Karena Huyai ini kan orang punya pemimpin. Jadi anak buah itu ikut pemimpinnya. Ya. Maka kita lihat waktu itu peristiwa di mana ketika Rasulullah SAW mau dijatuhi batu kepala beliau dan seterusnya. Ya. Maka dari sini disebutkan ada beberapa perbuatan kaum Yahudi yang ingin mencelakakan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya. Pertama, muhawalatul Yahud li tasdi' al-jabhah ad-dakhiliyah. Ya. Usaha mereka untuk melawan kaum muslimin atau menjadi duri dalam daging bagi kaum muslimin. Padahal mereka sudah melakukan kesepakatan. Ya. Wa min wasailim al-khabithah fi harbil Islam muhawalatuhum al-mustamirrah li tamzikis saffil muslim wa takhribihi bi taqti'i awasiril mahabbati bainal muslimin. Ya. Jadi usaha mereka yang mereka lakukan secara terus-menerus pertama adalah memecah belah saf kaum muslimin. Ya. Dengan cara itsaratil fitan ad-dakhiliyah. Ya. Membuat fitnah di internal Madinah. Ya. Membuat fitnah-fitnah keji yang tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Wa syi'arat al-jahiliyah wan na'arat al-iqlamiyah. Dan mereka salah satu yang senantiasa dihembuskan oleh orang Yahudi di antara kaum muslimin itu adalah
syiarat jahiliyah itu, semboyan-semboyan jahiliyah atau emosi-emosi jahiliyah dulu. Ya. Mereka selalu mengompor-ngompori kaum Aus, kaum Khazraj. Ya. Mereka mengatakan, apakah kalian sudah lupa kalian punya permusuhan dulu, Aus dan Khazraj. Ya. Dulu kan kalian ini tidak pernah akur katanya. Ya. Dulu kalian ini dulu pemberani. Ya. Tapi sekarang kok seperti ini? Ya, kenapa? Prinsip-prinsip zaman dulu kenapa kalian lupakan? Jadi yang begitu itu selalu dipanas-panasi. Ya, dan kadang terjadi juga namanya orang dikompori biasanya emosi juga. Ya, makanya kaum Aus dan Khazraj itu memang pernah hampir lagi bersengketa, ya, didamaikan lagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga antara orang Madinah dan orang Muhajirin, ya, juga dikompori juga. Orang Madinah mengatakan, ya, orang Muhajirin itu kan keluarganya Rasulullah SAW. Ya. Kalau mereka diserang oleh orang, mereka pergi ke Mekah katanya. Ya. Dan nanti kamu orang Aus dan Khazraj ini karena kalian penduduk di sini, kalian mau pergi kemana? Katanya. Kalau ada orang yang menyerang dari luar, Muhammad dan keluarganya orang Mekah itu nanti mereka lari pergi ke Mekah. Ya. Jadi kalian jadi korban. Nah, dibilang begitu sama orang Madinah. Maka terjadilah perselisihan antara kaum muslimin, baik Muhajirin dan Ansar. Nah, ini usaha-usaha mereka yang terus-menerus mereka lakukan. Ya, tujuannya apa? Supaya kaum muslimin tidak bersatu. Nah, ini sifat mereka yang at-tahajjum ala dzat al-ilahiyah. Ya. Kemudian mereka selain mengadu domba, mereka juga mendiskreditkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mendiskreditkan itu artinya apa? Menghina lah bahasa kita. Ya. Menghina Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam yang disebutkan oleh mereka. Ya. Contohnya dalam ayat Al-Quran ada sebut Allah mengatakan wa qalatil Uzair ibn Allah wa qalatin Nasara ibn Allah. Nah, kemudian ada lagi dalam Quran surah Al-Isra, ya. Yadullahi maghlulah. Ya, mereka wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Maghlulah itu terikat. Ya, terikat ke begini, kata mereka. Artinya Allah itu tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan, mereka mengatakan, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya. Sungguhnya Allah, Tuhannya Muhammad itu fakir. Ya. Kamilah yang punya Tuhan yang kaya. Ya, macam-macam. Ya. Itu at-tahajjum ala dzat al-ilahiyah. Ya. Apa lagi itu? Sampai mana tadi ya? Astagfirullahaladzim. 361. Al-Wafiqatu was-Sahifah Harakatus Saraya. Ya.
Nah, yang ketiga, su'u adabihim ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nailu minar rusuli al-kiram wal Qur'an al-karim. Ya, mereka su'ul adab, ya. Buruk adabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga adab-adab mereka kepada yang sebelumnya.